Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau bercerita pengalaman 2-3 hari yang lalu. Saya itu kedatangan murid saya yang sudah lama tidak ketemu. Datang setelah Isya, ternyata sampai malam di rumah. Dia itu hanya menanyakan pertanyaan yang sederhana. Dia menanyakan sesungguhnya hidup ini bagi Pak Imam yang paling penting itu apa sebetulnya? Jadi pertanyaan kan sederhana sekali. Hidup itu sebetulnya yang paling penting. Dia mengatakan kalau yang penting kan banyak. Yang penting ya kita ini menjadi kaya, cukup. Yang penting kita ini punya rumah besar, punya pekerjaan yang bagus, dihormati orang, artinya menjadi terpandang. Yang penting kita ini sehat. Sehat itu kan menjadi penting sekali. Kita ini punya mobil, sehingga kemana-mana enak, tidak naik ojek. Itu yang penting-penting. Tapi yang ditanyakan itu yang terpenting. Itu apa? Setelah Pak Imam menjadi tua begini, ya memang umur saya sudah 70 tahun. Saya jawab, bagi saya yang terpenting itu bisa kembali. Kembali kemana? Ya kembali ke rumah asli. Saya katakan kita ini ada 2 tempat, ada 2 rumah. Rumah di dunia ini, yang kedua adalah rumah kampung halaman di akhirat. Kalau di rumah yang di sini ini kan sementara sebetulnya. Saya bilang paling-paling 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun saja itu sudah kelihatan tua. Sebentar. Kalau di dalam Quran, hidup di dunia ini seperti bermain-main aja. La'ibun walahum itu. Hanya main-main. Kalau orang tua-tua kita mengatakan di dunia ini hanya mampir ngombe, kan? Mampir ngombe, kan sebentar sekali. Tapi yang penting, yang nanti yang lama yang kita hadapi itu kan kampung akhirat, yang tidak ada akhir. Yang lalu belum tentu kita ini. Belum tentu bisa bahagia dan belum tentu kita ini bisa kembali. Saya katakan, kalau di dunia ini, ukuran-ukuran dunia, apa saja yang padamu itu akan hancur. Ma indakum yang fadu, wa ma indallahi baqin. Apa yang ada di kamu itu akan musnah. Tapi apa yang di sisi Allah itu akan kekal. Kenapa kita tidak
akal itu. Jadi kalau saya yang penting itu bisa kembali. Nah, pertanyaannya adalah apa kembali itu sulit? Nah, itu kan. Pertanyaannya kan, apakah kalau kembali itu sulit? Bukankah semua orang bisa kembali? Ya kalau sembarang kembali artinya dulu di dunia tidak ada menjadi tidak ada, itu ya memang gampang. Tetapi kalau itu kembali ke tempat asal, yang selalu saya katakan, saya ajak untuk merenungkan kepada Bapak-Bapak dan juga saya katakan pada dia, yang dimaksud saya kembali, aku kembali, aku ini siapa? Yang aku ini kita pahami sebenar-benar aku. Dialah yang ada di dalam dada ini, adalah roh yang menjadi penggerak ini, yang ditiupkan oleh Allah itu, yang summa sawahu wa nafakha fihi min ruhi itu, yang disempurnakan dengan ditiupkannya roh itu, yang harus bertanggung jawab ini menjadi tidak gampang. Ini menjadi sulit karena apa? Karena dari Allah kembali kepada Allah. Allah itu maha suci dan juga hanya menerima yang suci-suci. Ini yang menjadi berat karena kita, tadi saya katakan, kita ini mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Kita ini berada di dunia gelap, berada di dunia hawa nafsu. Yang di tubuh kita ini, tubuh kita itu selalu mengajak kepada sesuatu. Tubuh kita ini terdiri dari angin, air, tanah, api yang gelap, yang tidak mau kelintasan, tidak mau kerendahan, tidak mau kekurangan, tidak mau kalah. Iman roh kita ini berada di satu tempat yang tempat itu gelap seperti ini. Tadi saya katakan tidak mau kelintasan, tidak mau kerendahan, rendah itu tidak mau. Tidak mau kurang, kekurangan, pantang kekurangan, pantang kalah. Ini di situ itu. Akhirnya lalu menjadi gelap, menjadi kotor. Tatkala menjadi kotor akan kembali kepada Zat yang Maha Suci. Itu yang menjadi sulit jadinya itu. Nah kalau kita bisa kembali itu saja, itulah yang terpenting. Agar kita itu bisa kembali, itulah sebetulnya yang paling penting, yang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kalau sudah orang meninggal, kita lalu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu sekarang punya WA, maka lalu didoakan mudah-mudahan husnul khotimah. Wong sudah terakhir, kok lalu kemudian mudah-mudahan mendapatkan akhir yang baik. Doakannya sudah kadung kembali, sudah kadung hilang nyawanya itu. Maka sebenarnya kalau dipikir-pikir secara mendalam, doa itu kurang tepat. Wong sudah mati, masih didoakan mudah-mudahan husnul khotimah.
Mudah-mudahan akhir katanya itu la ilaha illallah. Kan sudah mati orangnya. Ketika dapat kabar itu kan sudah mati. Misalnya saya meninggal, Pak Imam meninggal, mudah-mudahan husnul khotimah. Lah kan sudah mati kan? Doanya terlambat. Mestinya doanya mudah-mudahan, semoga dia telah diterima kembali. Mudah-mudahan dia telah diterima kembali. Telah diterima kembali. Pulang lalu diterima kembali. Oleh siapa? Oleh Allah. Oleh Allah dan Rasulnya. Ditempatkan pada tempat terbaik dan mulia. Di surganya. Masih doa. Kalau belum masih bisa. Nah, yang penting bisa kembali itu sebetulnya. Karena itu kita doakan kalau ada orang, mudah-mudahan bisa diterima kembali. Sebab ada orang yang bisa diterima, ada orang yang tidak bisa diterima. Yang tidak bisa diterima tidak tentu di mana tempatnya. Kesasar-sasar. Jadi genderuwo. Jadi apa itu? Gentayangan. Karena tidak bisa diterima. Tidak tahu tempatnya. Makanya dulu saya katakan, yang penting kalau kita pulang itu punya bekal pulang. Tahu jalannya pulang. Tahu tempatnya pulang. Rasanya enak. Kalau orang itu tatkala kembali punya bekal kembali, tahu jalan kembali, tahu alamat kembali. Itu sukses. Makanya saya bilang kepada mahasiswa saya itu, bagi saya yang penting bisa kembali, bisa pulang, bisa wangsul, bisa mantuk, bisa rojiun dan berada di tempat kembali. Tatkala kita ditiupkan ruh, sebelum roh itu ditiupkan. Nah, akhirnya pertanyaan berkembang. Bagaimana kalau begitu, Pak Imam, agar kita nanti bisa kembali? Ya, agar kita bisa kembali ke tempat asal, yang namanya kembali itu kan ke tempat asal. Agar kita bisa kembali, kita harus suci, mensucikan diri. Karena kita akan kembali ke tempat yang maha suci. Bagaimana kembalinya? Bagaimana agar kita suci? Ya kalau di Quran itu yang sering dibaca oleh Mas Haryanto, Pak Makrus ketika ngimami, kota aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fashollah. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya dengan apa? Dengan ingat dan sholat. Dengan ingat dan sholat. Dengan ingat dan sholat. Kalau hanya ingat itu kok gampang? Kan gampang kalau ingat itu. Siapa bilang yang ingat itu gampang? Mulai dari yang sederhana. Kita ini kan harus selalu ingat bismillah misalnya. Kalau mau makan bismillah. Itu aja susahnya bukan. Belum lagi lalu kemudian siapa yang harus kita ingat. Kita ingat. Kalau bicara ingat kan ada yang harus diingat. Yang diingat itu lalu siapa? Itu bukan pekerjaan gampang ternyata. Dan itu bisa kita lihat, kata guru saya itu, orang itu sebetulnya bisa dilihat dari hal yang sangat sederhana. Apakah dia sembrono atau betul-betul ingat. Dari apa? Dari cara makan. Kalau orang memang selalu hati-hati,
selalu kepingin dia itu selamat, cara makanannya bisa dilihat. Gimana? Coba kalau makan begitu ada piring, ya ada di depannya, begitu ada sendok, ada nasi, serentak aja langsung makanannya lalu kemudian dimasukkan di mulutnya. Lupa membaca bismillah. Kita ini kan lupa. Dikasih susu kedelai oleh Pak Mandoyola. Karena haus. Langsung saja diminum kan itu kan. Dan setelah selesai terakhir, iya ya tadi kita tidak bilang bismillah. Tidak bilang bismillah. Saya ada di Jakarta. Ada seorang teman, sampean itu kok begitu seneng ya dengan guru sampean ini. Dia bilang, bagaimana Pak Imam? Saya itu tidak seneng. Cara makannya saja itu beda. Dia bilang. Gimana cara makan? Coba kalau beliau itu makan. Kalau beliau itu makan. Sama bandingkan antara nanti orang satu meja itu, antara ini A, B, C, D. Coba cara makannya. Nah, kebanyakan begitu ini langsung makan. Lalu beliau tidak baca Fatihah dulu. Surat Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, baru makan. Sambil membaca itu dia ngaduk-ngaduk nasinya. Ngaduk-ngaduk nasinya itu apa itu? Dia membaca Fatihah, membaca Qul a'udzu birabbil falaq, supaya betul-betul tatkala makan itu dia sambil merenungkan bahwa ini adalah yang akan saya makan, ini adalah dari Allah, ini jangan-jangan ada yang kesisipan, katutan, hal-hal yang tidak halal, mudah-mudahan dihalalkan. Coba hati-hati kayak begitu seharusnya. Tapi kalau kita kan tidak, begitu cepat. Iling kalau ingat, berarti ingat itu sulit ternyata itu. Waktu kita bicara ideal-ideal kayaknya ya, tapi ternyata tidak gampang ingat itu. Apalagi lalu kemudian bicara siapa yang kita ingat. Berulang-ulang saya katakan siapa yang harus kita ingat. Kita itu ingat Allah. Tapi betapa sulitnya ingat Allah. Wong Allah itu adalah sesuatu yang tidak berbentuk, sesuatu tidak berupa, sesuatu tidak beralamat. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyerupai. Coba kalau kita itu ingat aqua ini, air ini begitu mudah karena air itu ada bentuknya, ini ada warnanya, ada tempat, ada banyak yang menyerupai. Tapi kalau itu tidak, itu gimana caranya? Itu saja sudah susah. Ya kita nyebut aja Pak Allah iya, tapi Allah itu kan nama. Yang kita ucap itu kan nama. Yang penting yang nama atau yang punya nama. Tentu akan menjadi pas kalau itu yang punya nama. Yang bernama itu siapa yang kita ingat. Untuk mengingat yang punya nama itu sulit. Padahal ada siapa yang nyebut nama tapi tidak tahu siapa yang punya nama, sesungguhnya adalah kafir. Man abda al asma dunal makna faqad kafaro. Bahwa siapa yang menyebut nama tanpa tahu siapa yang punya nama, apa tidak berat kalau begitu?
disebut berkali-kali tapi tidak tahu siapa yang punya nama yang disebut itu. Nah dari sini saja kan berat. Pada karos marobi, Masya Allah. Maka lalu kemudian karena itu sulit, ingat kepada orang yang dengan nama itu. Yang dengan siapa? Ketika disebut Allah, kita sebut Muhammad. Muhammad di mana? Muhammad di La uqsimu bihadzal balad wa anta khilum bihadzal balad wa walidi wa mawalad. Di tempat yang mulia itu, yang disebut dengan Baitullah. Baitullah itu tandanya Ka'bah, ada di Masjidil Haram. Kita merasa saja berada di Masjidil Haram. Itulah sesungguhnya ingat. Nah, ini kan proses ini kan tidak mudah jadinya kalau begitu. Walaupun disebut hanya ingat dan sholat, kan ada pengetahuan jadinya bagaimana caranya kita ingat Allah itu. Nah, kalau kita selalu ingat tempat itu, tempat yang mulia itu, yang namanya Baitullah, yang tandanya Ka'bah, yang berada di Masjidil Haram itu, seolah-olah kita merasa ada di situ. Maka lalu kemudian insya Allah kita bisa kembali. Kita bisa kembali. Saya katakan kepada mahasiswa saya itu, yang saya harapkan dalam hidup ini, ya bisa kembali. Kembali kemana? Ya kembali ke tempat itu. Tempat itu sebetulnya kita bisa kembali nanti. Karena itu sehari-hari kita ingat, sehari-hari kita sholat, maka sebenarnya adalah kita waktu masih di dunia ini sudah kembali ke tempat. Itulah sebenarnya yang saya katakan terpenting. Karena itu kalau ada orang, kita ini beragama, mbok jangan ritual-ritual melulu. Mbok agama itu jangan hanya sholat melulu. Sholat itulah sebetulnya dalam kehidupan itu yang paling penting. Kok di bidang melulu? Kan anak-anak muda kan seringkali mengatakan, tatkala bicara agama kok hanya ritual, hanya spiritual. Kok yang lain itu tidak diurus saja sudah. Tatkala kita menjadi kaya, tatkala kalau menjadi jabatan, tidak usah dikasih petunjuk sudah. Oh itu banyak hal yang terkait dengan nafsu. Tidak usah dituntun, tidak usah disemangati saja. Kalau menjadi kaya itu sudah bersemangat. Tetapi untuk bisa kembali sebetulnya, bisa kembali, bisa rojiun itu tadi. Dan yang kembali yang dimaksud itu adalah kembali yang ada di dalam, yang dada-dada yang disebut aku, yang disebut saya ini. Dan itulah yang banyak dilupakan orang. Karena itu lalu kembali itu menjadi sulit karena syaratnya itu adalah kita bisa menjaga kesucian hati kita. Namanya lewat ingat dan sholat tadi. Ingat dan sholat. Dan ternyata ingat ini bukan pekerjaan yang gampang ternyata itu. Jadi mahasiswa saya datang ke rumah sampai malam itu, ternyata yang ditanyakan itu hanya mudah. Tetapi tidak gampang untuk dilaksanakan. Walaupun sekedar ingat dan sholat kot apalakaman tazaka wadakaros marobihi masyaAllah. Dan ini sebetulnya kunci yang terpenting. Dan yang terpenting ini tidak perlu sholat, tidak perlu bekal sekolah tinggi-tinggi sebetulnya. Sebab tidak semua yang sekolahnya tinggi bisa lalu otomatis ingat dan sholat. Tidak mesti. Tidak mesti yang dokter-dokter yang S3 ya, yang profesor, yang kursus, yang mondok bertahun-tahun itu bisa meraih ini, belum tentu.
Belum tentu. Buktinya juga begitu. Ada perkampungan yang orangnya elit semua. Master dokter semua sak kampung itu, sak perumahan itu. Coba sama lihat masjidnya. Kan belum tentu malah rame. Lalu disebut misalnya, wah masjid itu subur, rame. Kenapa? Karena berada di lingkungan orang-orang yang sudah bergelar doktor. Orang-orang yang sudah bergelar profesor. Kadang-kadang malah sepi. Karena masjid itu berada di tengah-tengah orang yang sudah dokter semua, profesor semua, sepi. Yang ngandan aja tidak ada. Lalu itu. Malah justru ada yang karena itu persoalannya bukan persoalan sekolahan itu sebetulnya. Bukan persoalan pangkat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasolah itu tidak ada kaitannya dengan itu persoalan petunjuk sebetulnya. Tapi tidak berarti bahwa yang sudah profesor lalu kemudian males, ya tidak. Pak Markus ya sudah profesor tapi juga tidak males. Tadi saya dengar yang ada Pak Markus. Begitu. Jadi tidak itu urusan hati, urusan hati itu ada di dalam hati itu urusan petunjuk sebetulnya. Karena itulah maka kita beruntung sebetulnya, kita ini beruntung. Dan Allah ketika memberikan petunjuk itu pada yang dikehendaki. Syaratnya itu tidak lalu latar belakang pendidikan, lalu kekayaan, popularitas, tidak begitu. Yang dipilih oleh Allah itu tidak lalu seperti memilih pegawai. Kalau memilih pegawai kan lulusan apa, punya pengalaman apa, sertifikatnya apa. Itu kalau pegawainya manusia, itu pegawainya manusia itu. Harus lulus S2 agar bisa ngajar bahasa Arab. Seperti Pak Rafiq itu. Lulus S2. Ijazahnya dari mana? Umurnya tidak lebih dari sekian. Punya sertifikat tambahan. Itu untuk manusia. Tapi kalau pegawainya Allah, yang menjadi nabi dan menjadi rasul, ternyata tidak pakai syarat itu. Coba para nabi, para rasul yang jumlahnya 124.313. Nabinya 124.000, rasulnya 313. Itu apa ada yang sekolah tinggi-tinggi? Yang S2, S3? Tidak ada. Semua orang yang tidak sekolah. Semua orang tidak sekolah. Ada 124.313 itu tidak ada yang sekolah. Nabi Muhammad juga tidak sekolahan. Malah diceritakan kecilnya itu adalah pengembala kambing. Kerja, membantu kerja dagang Siti Khadijah. Bukan lalu lulusan S2, bukan lulusan S3, bukan. Kalau ini persoalan hati ini tidak memerlukan sekolahan. Yang memerlukan sekolahan yang ada kaitannya dengan keselamatan di dunia ini yang memerlukan sekolahan, keterampilan. Kalau tidak sekolah di dunia nanti lalu ketinggalan. Tetapi hanyalah untuk kepentingan yang jangka pendek, yang hanya 70-80 tahun itu. Tetapi yang hakikat, yang justru sebenar-benar diharapkan untuk kembali, ternyata tidak memerlukan sekolahan. Saya kira itu bapak-bapak, ibu-ibu, renungan di minggu pagi ini. Mudah-mudahan kita ini bisa menjalani hidup ini sebaik-baiknya. Seminggu sekali melakukan perenungan begini, siapa tahu ada 1, ada 2 kalimat yang lalu penting,
lalu kemudian bisa kita jadikan pedoman, pertimbangan. Tapi juga begini, apa yang saya sampaikan ini sebetulnya hanya jadi bahan pertimbangan aja. Kok lalu kemudian kita menjadi lebih tidak? Sebab hidayah itu sebetulnya dari Allah sendiri, dari Allah dan Rasulnya, bukan dari saya. Ini sebagai bahan pertimbangan aja. Bahwa yang penting tadi saya katakan, kita ini nanti telah bisa kembali kepada Allah dan Rasulnya. Di mana kembali itu? Ya ke tempat dulu di situ, kita ada di situ. Di situ itu di mana kita kalau sholat menghadap kiblat, menghadap Baitullah. Kalau kita berdoa, kita merasa di situ. Mau tidur, merasa di situ. Mau makan, mau berpakaian, datang di rumah, merasa ada di situ. Merasa di situ itulah sebetulnya tempat kembali. Tapi lalu kemudian ini bukan persoalan fisik. Ini persoalan rohani. Tempat kembali rohani kita itu adalah ke pangkalan rohani. Ke pangkalan ruh. Kalau kita punya HP, maka ada server yang mengatur lalu lintas antara HP saya, HP-nya Pak Wandoyo. HP saja ada pusatnya, maka roh juga harus ada, roh ada pusatnya. Pusat roh itu adalah di pangkalan roh, yang setiap saat kita menghadap ke tempat itu, itulah pangkalan roh. Itulah sebetulnya tempat kembali. Itulah Bapak sekalian, mudah-mudahan ada gunanya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.